Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan karena atas rahmat-Nya lah kami selaku kelompok 5 dapat menyelesaikan tugas video ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Khairul Fadli Mukhtar LM Esfam M Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Kesehatan, dan juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan pemaparan kami dalam video ini mengenai materi perilaku menyimpang, tawuran, dan balap liar. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Annisa Mardatillah dengan NIM 240306502002. Yang kedua Bayu Anugrah Pratama dengan NIM 240306502012. Yang ketiga Elia Kaida dengan saya sendiri dengan NIM 240306501049. Yang keempat Naila Izlani Zakari dengan NIM 240306501025. Yang kelima Nurfadila Salsabila dengan NIM 240306502025. Yang terakhir Nur Fitria Ramadhani dengan NIM 240306502442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu definisi perilaku menyimpan, tawuran, dan balap liar. Tawuran adalah perilaku kekerasan massal yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Biasanya dilakukan oleh remaja atau pelajar dengan tujuan untuk melukai atau menyerang satu sama lain. Tawuran sering terjadi akibat persaingan, dendam, atau provokasi antar kelompok. Balap liar sendiri adalah aktivitas balapan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan secara ilegal di jalan raya tanpa izin atau aturan yang jelas. Balap liar seringkali membahayakan nyawa pelaku dan pengguna jalan lain serta melanggar peraturan lalu lintas. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fitria Ramadhani. Saya akan membacakan materi tentang faktor penyebab terjadinya tawuran dan balap liar. Yang pertama yaitu pengaruh pergaulan dan lingkungan. Lingkungan yang kurang mendukung dan pengaruh teman sebaya sering menjadi faktor utama. Remaja yang terjebak dalam kelompok yang mendukung kekerasan atau perilaku negatif cenderung terlibat dalam tawuran atau balap liar. Yang kedua, kurangnya perhatian keluarga, kurangnya komunikasi dengan keluarga, dan pengawasan yang kurang membuat remaja mencari perhatian atau kesenangan di luar rumah dengan cara-cara yang salah, termasuk tawuran atau balap liar. Yang ketiga, frustasi dan pelampiasan emosi. Ketidakmampuan mengelola stres, kemarahan, atau frustasi dapat memicu perilaku agresif seperti tawuran, balap liar yang sering menjadi sarana untuk melampiaskan adrenalin atau emosi negatif. Yang keempat, pengaruh media sosial. Media sosial dapat mempromosikan perilaku tersebut melalui tantangan atau konten yang mengungkapkan kekerasan dan aksi balap liar, sehingga mempengaruhi remaja untuk menirunya. Baik, perkenalkan, nama saya Naila Izlani Zakari. Saya akan melanjutkan materi 5. Kurangnya fasilitas positif. Kurangnya fasilitas olahraga, rekreasi, atau sarana untuk menyalurkan bakat secara positif membuat remaja mencari kegiatan yang lebih berbahaya dan tidak teratur seperti balap liar atau tawuran. 6. Konsumsi alkohol dan narkoba. Penggunaan zat terlarang seringkali memicu perilaku impulsif dan tidak terkendali yang dapat memicu tindakan kekerasan atau balap liar. 7. Minimnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah atau kurang efektif dalam menindak aksi-aksi tawuran dan balap liar dapat menyebabkan pelaku merasa tidak takut akan konsekuensi, sehingga mereka cenderung melakukannya lagi. 8. Budaya kekerasan dan geng. Dalam beberapa kasus, budaya kekerasan atau persaingan antar geng di daerah tertentu dapat memicu terjadinya tawuran. Begitu pula dengan balap liar, yang seringkali diorganisir oleh kelompok tertentu yang ingin menunjukkan kekuasaan atau keberanian. Faktor-faktor ini dapat saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga penting untuk menangani secara menyeluruh baik dari segi keluarga, pendidikan, hingga penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anugrah Pratama
Di sini saya akan membawakan materi mengenai norma yang dilanggar dalam perilaku menyimpang, tawuran, dan balap liar. 1. Norma hukum. Tawuran dan balap liar melanggar hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Kekerasan, Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Gangguan Ketertiban Umum, dan Aturan Lalu Lintas. Tawuran bisa melibatkan tindakan kriminal seperti penganiayaan, perusakan, atau bahkan pembunuhan. Sedangkan balap liar melanggar peraturan lalu lintas dan bisa menyebabkan kecelakaan. 2. Norma sosial. Perilaku tawuran dan balap liar tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti gotong royong, saling menghormati, dan menjaga ketertiban umum. Tindakan ini menciptakan keresahan, kerusakan, dan ketakutan di lingkungan sekitar. 3. Norma agama. Banyak ajaran agama menekankan pada perdamaian, sikap saling menghormati, serta menjauhi kekerasan dan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Tawuran dan balap liar bertentangan dengan prinsip-prinsip moral keagamaan ini, karena sering melibatkan tindakan merugikan dan membahayakan. Selanjutnya yaitu norma kesopanan atau etika. Tawuran dan balap liar melanggar etika dan kesopanan, baik dalam berperilaku maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Tawuran menunjukkan kurangnya sikap saling menghormati dan cenderung pada berperilaku kasar. Balap liar juga merusak tatanan sosial dengan menciptakan ketidaknyamanan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Selanjutnya yaitu norma keluarga. Perilaku tawuran dan balap liar sering melanggar norma yang diajarkan dalam keluarga, seperti tanggung jawab, menghormati orang tua, dan menjaga nama baik keluarga. Keterlibatan dalam kegiatan negatif ini bisa menyebabkan keluarga merasa malu dan kecewa. Pelanggaran terhadap norma-norma ini tidak hanya merugikan pelaku secara pribadi, tetapi juga menciptakan dampak buruk bagi masyarakat luas. Baik, saya Anissa Marjatila akan membawakan materi tentang penanganan perilaku menyimpang, tawuran, dan balap liar. Upaya pencegahan. Untuk mengatasi masalah tawuran dan balap liar, diperlukan upaya yang komprehensif antara lain. 1. Pendidikan. Memberikan pendidikan karakter dan nilai-nilai positif sejak dini. 2. Pembinaan. Melakukan pembinaan terhadap remaja yang berpotensi terlibat dalam tindakan kekerasan. 3. Penyediaan fasilitas. Menyediakan fasilitas olahraga dan rekreasi yang aman dan terjangkau. 4. Penegakan hukum. Memberikan sanksi terhadap pelaku tawuran dan balap liar. 5. Keterlibatan keluarga. Meningkatkan peran keluarga dalam mengawasi dan membimbing anak. 6. Kerjasama lintas sektor. Membangun kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pentingnya peran semua pihak mengatasi masalah tawuran dan balap liar bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dengan upaya bersama diharapkan masalah ini dapat diminimalisir dan generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih baik. Baiklah, berikut adalah kesimpulan dari perilaku menyimpang, tawuran, dan balap liar. Kedua, perilaku tersebut merupakan bentuk tindakan negatif yang merugikan, baik pelaku maupun masyarakat. Tawuran dan balap liar muncul akibat berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan keluarga, frustasi, serta lemahnya penegakan hukum. Kedua tindakan ini melanggar berbagai norma hukum, sosial, agama, dan etika yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya harus melalui pendidikan, penguatan peran keluarga, pengadaan fasilitas positif, serta penegakan hukum yang tegas agar perilaku tersebut dapat diminimalisir. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.